Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Viva Mufti. Kembali lagi bersama saya Ade Luis di Apa Kabar Bekasi. Nah, tentunya ini suatu kebanggaan untuk kita semua ya, bisa hadir di kantor KPU Kabupaten Bekasi, di mana suasana menjelang pemilu pada Februari nanti sudah semakin terasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Ketua KPU Kabupaten Bekasi. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Aldo Rido. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak, selamat siang pemerintah semua. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana nih Pak? Kita memasuki tahun pemilu, apalagi sudah ada asa-rasanya Pak? Ya. Udah tahu ya? Atmosfernya semakin kencang ya Mbak. Ya. Bahwa apalagi logistik beberapa hari yang lalu sudah berdatangan di gudang logistik KPU Kabupaten Bekasi. Tentunya ini menjadi tantangan sekaligus hal yang sangat kita tunggu-tunggu, bahwa prosesi hampir mendekati sempurna dari logistik yang sudah ada. Ini menandakan bahwa pemilu 2024 siap dilaksanakan khususnya di Kabupaten Bekasi. Berarti persiapannya sudah matang ya Pak ya? Insya Allah sudah matang. Insya Allah kita dukung penuh ya untuk KPU Kabupaten Bekasi. Nah, seperti apa sih Pak tugas dan fungsi tentunya ya? Ini kan KPU sebagai garda terdepan ya dalam menghadapi pemilu serentak, apalagi di pesta demokrasi untuk Indonesia juga ya Pak ya? Seperti apa Pak? Tugas dan fungsi kita tambahkan, karena tugas, fungsi, dan wewenang di situ tentunya bahwa sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, KPU Kabupaten Bekasi yang bertempatkan di kabupaten kota tentunya melaksanakan semua tahapan yang KPU RI tuangkan di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022, seperti itu Mbak. Okay. Dimulai dari serangkaian bahwa menetapkan panitia ad hoc, kemudian juga melaksanakan rangkaian turunan anggaran yang memang sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui KPU provinsi dan lain sebagainya. Jadi KPU ini sangat kompleks ya Pak ya, apalagi menghadapi pemilu yang tentunya pasti nanti kita sudah membayangkan seperti apa riuhnya untuk pemilihan umum juga ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian program peserta Pak dari KPU ini untuk menghadapi pemilu di 2024. Programnya tentu kita tidak lepas dari regulasi yang ada, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 20 bulan atau 610 hari KPU RI sudah menggaungkan bahwa tahapan dimulai. Artinya kesinggungan dengan PKPU 3 tahun 2022. Bahwa di mana semua tahapan, semua program yang KPU Kabupaten Kota laksanakan tidak lepas dari program dan tahapan yang sudah ditetapkan. Begitu Mbak. Oke, jadi ini harus siap 100% ya untuk KPU ya. Betul. Nah, kegiatan kirap pemilu Pak yang dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 19 November kemarin ya. Nah, selama kegiatan tersebut ada kendala nggak pasti Pak di lapangan itu? Kendala tentunya pasti ada, karena memang kegiatan kirap ini kan dilaksanakan secara serentak. Kita mendapat bendera kirap pemilu dari KPU Kabupaten Kerawang. Kurang lebih selama 7 hari bahwa bendera petaka kirap pemilu itu ditempatkan di Kabupaten Bekasi. Selain kita melepas kontingen para teman-teman PPK, kemudian juga diikutsertakan oleh teman-teman Parpol untuk bisa mensuarakan bagaimana proses pemilu ini bisa efektif, tidak hanya bagi kami sebagai penyelenggara, tentunya juga bagi peserta politik di 18 partai politik. 18 ya, makin banyak ya Pak ya? Iya. Antusias masyarakat seperti apa Pak? Antusias masyarakat alhamdulillah mereka merespon baik, karena ini hal-hal yang ditunggu bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir. Terakhir di 2019 partisipasi pemilih yang ada sekitar 81-36%, Mbak. Artinya targetan kita ke depan bahwa harus bisa lebih di angka 81-36%. Apalagi sekarang semakin mendekati ya. Betul. Tanggal nanti hari H-nya ya Pak ya. Oke, tadi Bapak berbicara mengenai KPSS ya Pak ya. KPPS. Nah, mengenai pembentukan calon KPPS ini seperti apa sih Pak prosesnya? Sejak tanggal 11 Desember yang lalu kita sudah mengumumkan dan membuka pendaftaran khusus untuk rekrutmen KPPS. Sampai di tanggal 20 yang lalu, 20 Desember, alhamdulillah sudah terbentuk walaupun masih terdapat kekurangan di beberapa kecamatan.
Hal itu sesuai dengan PKPU yang ada bahwa jika pada tanggal 20 Desember masih terdapat kekurangan, maka dilakukan penunjukan langsung dari petugas KPPS yang memiliki kekurangan di setiap kecamatan. Oleh karena itu, terakhir tanggal 28 Desember yang lalu kita sudah menetapkan alhamdulillah 100% dari 23 kecamatan, 187 desa, 8.417 TPS. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi alhamdulillah. Luas juga kan untuk Kabupaten Bekasi, 23 kecamatan. Nah, kita ingin tahu, masyarakat pasti juga ingin tahu tugas-tugas dari KPPS sendiri itu apa sih, Pak? Kalau tugas secara substansi bahwa mereka melakukan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Yang itu meliputi persiapan pemungutan, pelaksanaan pemungutan, persiapan penghitungan dan pelaksanaan penghitungan sampai selesai. Sampai selesai. Betul. Dan tentunya kesehatan juga yang paling utama ya? Ya, harus, Mbak. Oke. Harus sehat mereka. Oke, didukung oleh kesehatan yang ada. Karena sebelum dia mendaftar, kita harus sudah tahu bahwa kesehatan mereka tidak masalah. Dibuktikan dengan surat kesehatan, kemudian juga melakukan tes tensi darah, tensi gula, dan lain-lain. Oke, agar peserta KPPS ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik nih Pak, sesuai dengan SOP, langkah apa yang dilakukan oleh KPU? Yang pertama bahwa dia harus tahu tugas fungsi seorang KPPS di lapangan. Selain dia bertugas melakukan pemungutan suara, melakukan penghitungan suara, tentunya kita memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Tugas mana saja yang harus diemban secara substansius untuk bisa melakukan kegiatan tadi, pemungutan dan penghitungan secara baik dan benar. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, lanjut Pak, untuk jumlah PPK ya Pak ya, yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi ini. Bimbingan seperti apa sih yang dilakukan oleh KPU? Tentunya KPU ini kan tugasnya berat nih Pak. Ya tentunya kita juga tidak bisa berdiri sendiri. KPU ini dibantu di 23 kecamatan dengan personel teman-teman panitia pemilihan kecamatan, 5 orang di setiap kecamatan, sehingga jumlah ini membuat kita optimis, membantu kita meringankan beban pemilu di 2024, tentunya gambaran pemilu di 2009 sebagai evaluasi bagi kita. Sedikit hal yang memang seringkali kita ingatkan ke teman-teman PPK untuk memberikan edukasi, memberikan bimbingan teknis, memberikan rapat koordinasi terkait tentang tugas, fungsi, dan wewenang teman-teman panitia ad hoc. Karena kan di lapangan sendiri kan banyak masyarakat yang kurang paham juga mengenai pencoblosan atau sebagainya. Nah, ini kan tugas juga dari petugas PPK ya Pak ya, untuk memberikan arahan edukasi seperti itu. Nah, ada catatan nggak di 5 tahun ke belakang Pak untuk KPU sendiri? Catatan yang ada bahwa kita tidak bisa pungkiri dalam tanda petik ada saja rekan-rekan ad hoc yang memang menyalahi koridor dari tugas, kewajiban, dan wewenang mereka, sehingga ini yang menjadi PR bagi kami untuk bisa menertibkan bagi panitia ad hoc yang konteksnya melakukan manuver di luar tanggung jawab sebagai panitia ad hoc, seperti bermain dengan salah satu peserta politik ya Mbak ya. Ini coba kita luruskan, jangan sampai stigma masyarakat bahwa penyelenggaranya saja demikian gitu kira-kira. Jadi ini kita coba lakukan langkah persuasif terhadap mereka, teman-teman panitia ad hoc, agar bisa menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang penting jujur juga ya Pak ya. Harus jujur. Ini tanggung jawabnya berat sekali, apalagi berhadapan dengan masyarakat luas. Nah, kemudian kita tadi berbicara mengenai PPK ya Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui di Kabupaten Bekasi ini banyak sekali pendatang Pak. Ya, pendatang banyak sekali dari luar Kabupaten Bekasi. Masyarakat pendatang ini bisa mencoblos. Seperti apa sih Pak persyaratan dan apa saja yang harus dilakukan oleh si pendatang ini memenuhi berkas-berkas yang harus dilengkapi? Ya, baik, syarat seorang bisa melakukan atau bisa memilih di tempat pemungutan suara ini, yang pertama dia memiliki kartu tanda penduduk setempat. Yang kedua, namanya tersebut tercatat di dalam daftar pemilih tetap yang TPS punya, yang PPS sudah lakukan pendataan dan pencocokan pada tahapan penetapan pemilih.
Kalau kita kaitkan dengan pendatang, tinggal kita balikan. Mereka punya identitas saja atau namanya tercatat di dalam DPT. Kalau mereka pendatang yang belum namanya tercatat di dalam DPT, mereka bisa melakukan daftar pemilih tambahan di KTP alamat asal yang mereka punya. Bisa harus pulang kampung ya Pak ya? Harus pulang kampung. Mereka urus dulu surat perpindahan memilihnya di Kabupaten Bekasi. Nanti kita akan lakukan approve atau persetujuan di mana dia bisa melakukan pemilihannya. Misalkan di TPS A sesuai dengan domisili dia tinggal yang tidak sesuai dengan KTP, kita akan lakukan itu. Jadi prosesnya dia harus kembali dulu ke kampungnya. Tapi kalau ada yang bandel gimana nih Pak? Nggak mau pulang kampung, nggak mau milih juga? Kita harus mengikuti prosedur yang ada, bahwa yang demikian sekalipun dia teman dekatnya seorang KPPS, maka dia harus mengurus surat perpindahan mau pemilih. Nggak mau ya Pak ya? Mau nggak mau, itu ada harga mati. Wow, berarti satu suara itu sangat berarti ya Pak ya? Benar Mbak. Oke, terima kasih untuk jadi masyarakat pendatang ini harus benar-benar menyuarakan suaranya ya Pak ya untuk negara ini, apalagi pemilihan pemimpin ya, presiden. Nah, kemudian di Kabupaten Bekasi ini jumlah pemilih pemula ada berapa banyak ya Pak? Jumlah pemilih di 23 kecamatan, 187 desa itu ditetapkan pada bulan Juni yang lalu sebanyak 2.200.209 pemilih. Berarti di atas 2 juta ya? 2.200.209 pemilih. Oke, cukup banyak Mbak. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Dan kompleks juga nih untuk di Kabupaten Bekasi ya, pendatangnya juga luar biasa banyak. Kompleksitasnya luar biasa. Nah, sosialisasinya seperti apa Pak untuk pemilih pemula? Pastikan dari petugas KPU sendiri turun tangan ya ke lapangan ya Pak ya? Pasti. Sosialisasi yang kita lakukan salah satunya memberi edukasi seputar tentang sosialisasi terhadap rekan mahasiswa. Kita sudah melakukan beberapa kampus swasta yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Berikut sekolah lanjutan tingkat atas, SLTA, negeri atau swasta, kita upayakan sudah melakukan sosialisasi itu. Tidak hanya kami yang turun ke lapangan, teman-teman PPK juga mengundang terkait tentang sosialisasi itu. Kenapa ini penting dilakukan? Sekitar 413.000 jumlah pemilih generasi Z atau pemilih pemula ini yang tersebar di Kabupaten Bekasi kurang lebih 18%, Pak. 18%. Sehingga kita melakukan langkah-langkah yang intensif terhadap mereka baik di kampus maupun di sekolah lanjutan tingkat atas. Sehingga mudah-mudahan sosialisasi ini memberikan aura, memberikan dampak positif agar mereka tidak boleh menyanyiakan nih di masa memanfaatkan di masa awalnya mereka melakukan pemilihan. Seperti itu, Mbak. Oke, jangan sampai nanti sudah terpilih kita ngedumbal ya, Pak ya. Paling kita tidak menyertakan suara kita ya, Pak ya. Oke, mungkin langkah yang dilakukan KPU nih Pak terhadap pemilih pemula untuk bisa mengikuti pemilu di 2024 karena kan waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Langkahnya yang pertama, kalau dia sudah memiliki KTP, saya pikir tidak ada masalah. Otomatis mereka tercatat di dalam daftar pemilih tetap. Ini yang belum mereka memiliki KTP, tapi sudah berusia 17. Ya, kita bisa pastikan bahwa apabila terjadi hal yang demikian, mereka cukup membawa surat keterangan dari Disduk Capil melalui kecamatan masing-masing. Itu bisa dicetak dikeluarkan sebagai bukti bahwa dia tercatat di dalam daftar pemilih, namun namanya belum masuk karena sudah 17. Ini yang disebut dengan daftar pemilih khusus. Bagi mereka yang tinggal di situ, kemudian identitasnya sudah ada dan usianya sudah cukup, namun tidak tercatat di dalam DPT, ini namanya daftar pemilih khusus. Dan dia boleh memilih pada hari H dengan membawa surat keterangan tersebut. Oke, berarti ini juga menggandeng di Capil juga. Iya. Jadi harus seluruhnya. Nah, ini juga himbauan juga ya Pak ya untuk masyarakat yang belum mempunyai KTP yang tadi seperti Bapak sampaikan untuk cepat diurus karena kan sebentar lagi nih Pak ya. Iya. Anak sekolah nih sudah waktunya mempunyai KTP. Jadi harus disosialisasikan juga untuk mengurus KTP. Jadi biar nggak ribet gitu ya Pak ya. Iya.
Oke, kemudian menghadapi pemilu 2024, KPU sendiri persiapannya sudah sejauh mana? Kalau tadi kan kita sudah logistik, sudah aman ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan. Selain bentuk yang memang kelihatan logistik hampir rampung, tinggal pensortiran dan pendistribusian ke teman-teman KPPS melalui PPK, kita juga tentunya menyiapkan bekal atau sumber daya panitia ad hoc, tentunya bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan. Oleh karena itu bahwa tugas mereka tidak hanya mendistribusikan logistik ke teman-teman KPPS, namun juga mampu merekapitulasi secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rekapitulasi nanti akan dilakukan di panitia pemilihan kecamatan atau di PPK. Outputnya nanti hasil dari teman-teman PPK yang dilakukan berbentuk rekapitulasi akan disetorkan kepada kami dalam bentuk salinan atau dalam bentuk hasil yang memang sudah dituangkan oleh teman-teman PPK. Sehingga ini yang melatar belakangi bahwa kesiapan mereka itu tidak hanya sebatas logistik saja, namun juga hal-hal yang lain yang tidak kalah pentingnya, karena pemilu ini kan dilihat hasilnya, Mbak. Hasilnya ya. Hasilnya itu apa? Berbentuk angka kan? Prosesnya ya Pak ya? Iya, angka itu berbentuk apa? Nanti akan muncul orangnya, legislatornya atau legislatifnya, capresnya, DPD-nya dan lain-lain. Tapi KPU ini sudah siap untuk menghadapi segala kendala pro dan kontranya Pak? Harus siap, harus siap. Itu tugas dan tantangan kita, Ya. Pak. Gitu. Oke, sejauh ini ada nggak sih Pak melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun partai politik? Kita lihat di jalan-jalan ini sudah banyak sekali baliho-baliho itu seperti apa Pak? Iya, PKPU 15 tahun 2023 berisikan tentang kampanye untuk partai politik yang sudah digaungkan sesuai dengan tahapan pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Tentunya ini memberikan euforia bagi masyarakat bahwa setiap mereka melangkah keluar rumah saja, hitungan meter bahkan hitungan sentimeter terpasang di mana-mana. Sudah banyak sekali ya. Ini memberikan spirit dan aura bahwa tidak hanya mereka melaksanakan pesta demokrasi, namun juga merasa bangga bahwa dia akan melakukan satu generasi memukul untuk memutuskan legislatornya siapa, kemudian presidennya siapa, gitu kan. Sehingga hal ini penting bagi kami untuk bisa menjaga bahwa masyarakat nggak boleh bosan untuk melakukan pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu sesuai dengan pasal 3 surat keputusan KPU 375 tahun 2023 tentang pemasangan alat peraga kampanye, Mbak. Jadi kita mengatur tentang tempatnya yang dibolehkan di mana sehingga meminimalisir kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tentunya berkas itu ada di rekan kami tetangga sebelah, yaitu Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang mencatat betul indikasi pelanggaran, kemudian hal-hal yang tidak dibolehkan mereka langgar juga. Tentunya ada bersama rekan kami tentang catatan pelanggaran. Oke, suka dukanya sudah terasa ya Pak ya? Iya, kami hanya membatasi saja. Jadi pelanggaran tepatnya ada di teman kita di sebelah Bawaslu Kabupaten ya. Nah, ini berbicara mengenai ASN ya Pak ya, yang harus netralitasnya itu harus terjaga ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Pak himbauan kepada ASN agar netralitas itu tetap terjaga di pemilu nanti di 2024? Ya, kami hanya memberikan bahwa larangan untuk ASN berperan aktif atau berperan langsung terhadap mekanisme pemilu besok. Tentunya mereka memiliki etika yang nanti kalaupun mereka melanggar ketentuannya, bahwa teman-teman Bawaslu selalu mengintai, teman-teman Bawaslu selalu mereport hal-hal yang dilanggar, mereka akan teruskan karena mereka punya KASN ya Mbak ya. KASN ini yang nanti akan bertugas untuk bisa mengidentifikasi betul atau tidak bahwa ASN ini terlibat langsung, karena ranah kami hanya bisa membatasi secara teknis penyelenggaraan. Kewenangan untuk menindak pelanggaran terindikasi atau tidak rekan kami yang berada di sebelah, yaitu Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang mungkin nanti akan melakukan kerjasama terhadap pemerintah terkait. Oke. Iya. Jadi ini bekerjasamanya secara luas juga Pak ya, dengan instansi terkait ya Pak ya.
Ya Pak, untuk selanjutnya nih Pak, gimana sih kalau misalkan masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait tata cara pemilihan itu tentang KPU sendiri seperti apa Pak? Untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bekasi atau bisa membuka website kpu.co.id Kabupaten Bekasi. Jadi di situ ada seputar tentang informasi bagaimana kita cara memilih, bagaimana kita memilih dengan benar di surat suara dan lain sebagainya. Berarti sudah lengkap di website tersebut Ada ya Pak nanti ya? di sana. Oke, Ada di website Kabupaten Bekasi. Bisa langsung buka website dari KPU. Ya. Bisa disebutkan lagi Pak untuk lebih jelasnya website-nya? Jadi nanti masyarakat Kabupaten Bekasi tinggal buka link website KPU Kabupaten Bekasi.co.id. Seperti itu. Nah, di waktu terakhir nih Pak ya, karena waktunya sudah habis juga. Ada nggak sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai Ketua KPU Kabupaten Bekasi untuk menghadapi pemilu di 2024? Masyarakat mengadakan pesta demokrasi yang besar-besaran pastinya di tanggal 14 nanti. Seperti apa Pak? Pesannya yang pertama khusus untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, mari gunakan hak pilih kita secara baik, arif dan bijaksana, tentunya dengan memilih calon legislatif yang terekam visi misi yang jelas sehingga memberikan dampak positif khususnya bagi pembangunan Kabupaten Bekasi 5 tahun ke depan. Oleh karena itu bahwa kami KPU Kabupaten Bekasi mengajak mari sama-sama kita datang pada tanggal 14 Februari 2024 untuk gunakan hak pilih kita secara baik dan benar. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, mari sama-sama gunakan hak pilih kita untuk bisa menentukan perubahan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, tidak boleh ada golput, tidak boleh tidak milih, bahkan harus datang beramai-ramai untuk bisa menyuarakan secara langsung lewat coblosan di tempat pemungutan suara. Terima kasih. Oke, setuju ya untuk himbauannya jangan sampai golput ya untuk sahabat Viva Mukti maupun masyarakat luas yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Cukup jelas sekali dan juga masukan untuk masyarakat di rumah juga Pak ya, untuk memahami seperti apa sih nanti kita menyuarakan suara kita untuk di Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pastinya ini hajat besar sekali ya untuk Kabupaten Bekasi juga ya Pak ya. Dan untuk sahabat Viva Mukti, kita sudah saksikan bersama dan dengarkan langsung dari Ketua Umum ya KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Ali Ridho sudah menjelaskan secara gamblang mengenai pemilihan nanti di 2024, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih suara kita itu sangat berharga ya, sangat berarti kesempatan yang harus kita benar-benar jaga dan tentunya harus dilaksanakan nih. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk menggunakan hak pilih kita nanti. Untuk sahabat Viva Mukti, tentu sudah kebersamaan kita bersama Bapak Ali Ridho, Ketua KPU Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, menambah motivasi dan juga mendorong semangat kita untuk menjaga netralitas kita juga sebagai ASN dan juga masyarakat tentunya menggunakan hak pilihnya secara aman dan juga damai ya Pak ya di 2024 di bulan Februari nanti. Tentunya saya Ade Luis dan juga Pak Ali Ridho mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.